Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa sedekah, like, share, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian untuk instalasi awal pada TV digital. Ya, untuk instalasi awal ya, pertama itu memasang antena ya. Maaf saya masang antena dulu tadi karena tidak sempat untuk nyoting. Nah, ini kemudian kita pasang untuk booster outdoornya. Ya, tepatnya itu di bawah antena ya, teman-teman sekalian. Ini saya menggunakan Takashi ya, menggunakan booster outdoornya itu Takashi ya. Kemudian kita juga memasang booster outdoor ya. Booster outdoornya saya menggunakan Tanaka. Sebenarnya ini satu paket. Tanaka itu paket indoor outdoor dan juga Takashinya juga indoor outdoor. Tapi karena rusak, jadi saya dipasangkan saja Tanaka dan Takashinya gitu. Kemudian memasang antenanya ya, antenanya ke TV ya, TV digital. Oke, ini adalah penampakan TV-nya teman-teman sekalian. Kita langsung nyalakan saja ya teman-teman. Ya, ini dari TV Polytron gitu ya teman-teman sekalian. Polytron. Ini tampilan awalnya. Belum ada channel sama sekali ya, masih tidak ada informasi atau belum ada informasi. Kita bongkar-bongkar dulu ini untuk masukannya. Ada ATV, ada DTV, STV, AV, komponen HDMI 1, 2, 3 dan USB. ATV ini masukan untuk analog TV teman-teman sekalian. Sedangkan untuk DTV adalah untuk digital TV. Berarti TV ini mendukung untuk siaran DTV atau digital TV. Kemudian STV ini adalah untuk satelit TV parabola. Jadi TV ini bisa menggunakan parabola tanpa menggunakan receivernya. Jadi hanya membutuhkan LNB dan juga jaring parabolanya. Kemudian AV ini biasa ya untuk kabel RCA pun dengan komponen HDMI 1, 2, dan 3 itu untuk kabel HDMI atau inputan HDMI. Untuk USB sendiri itu bisa untuk langsung menggunakan kabel USB. Ya, ini kita buka menu-menunya ya teman-teman sekalian. Menunya ini ada gambar untuk pengaturan gambar, suara pengaturan suara, ada waktu, ada setting dan juga pencarian. Gitu, ini untuk pilihan-pilihan dan sebagainya ya, untuk settingnya. Ini untuk pengaturan kanal atau pencarian modenya ya. Ada pencarian otomatis terdiri dari analog TV dan DTV atau digital TV. Ada pencarian secara manual ATV dan DTV-nya. Nah, ini kode posnya teman-teman masih tersetting 111 semuanya gitu. Atau masih default ya. Nah, kita akan mengisi kode pos ini sesuai dengan kode pos masing-masing kecamatan. Karena fungsi kode pos ini adalah sebagai early warning system yang ditanamkan pada TV digital kita ataupun di set-top box teman-teman sekalian. Ini untuk antisipasi ya, atau sebagai peringatan dini ketika terjadi bencana. Kalau misalkan di sekitaran kita itu terjadi bencana, maka TV ini akan memberikan sebuah early warning atau peringatan dini gitu. Nah, sedangkan untuk LCN ini mengurutkan frekuensi channel teman-teman sekalian. Jadi disesuaikan dengan besar sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Ya, langsung saja kita pencarian ya. Ini saya akan melakukan pencarian secara otomatis ya, hybrid ya, antara digital dan juga analog kayak gitu. Nah, ini muncul teman-teman, ini adalah pencarian analog terlebih dahulu gitu. Analog ini ditandakan dengan banyaknya semut seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya untuk pencarian analog ini banyak semutnya gini. Ini ciri khas dari pencarian analog kayak gitu. Ini pencarian dari analog. Kita akan mendeteksi yang masih menggunakan siaran analog berapa. Mengingat di daerah ini ya, tepatnya di daerah Banyumas, ini masuk ke dalam zona Jawa Tengah 7 ya teman-teman sekalian, di mana akan migrasi siaran pada 30 April mendatang kayak gitu. Jadi
buat teman-teman di wilayah zona Jawa Tengah 7 itu siap-siap untuk bermigrasi pada tanggal 30 April mendatang ya. Yang belum mempunyai set-top box atau belum mendukung siaran digital, maka silakan teman-teman membeli set-top box ataupun TV digital ya. Ya, ini adalah sinyal-sinyal yang ataupun kanal yang masih menggunakan siaran analog ya, tadi ada Net TV dan juga RTV gitu. Ada berapa sih siaran analog yang masih ada gitu. Ini sambil kita cari ya ataupun kita men-setting ya gitu. Ini ada iNews gitu. Ya. Kalau dulu itu analog semuanya itu masih banyak kayak gitu. Dulu saya sempat bingung juga sih kenapa sih kanal-kanal TV itu pada hilang kayak gitu. Ternyata terjadi migrasi. Nah, saya itu waktu pembelian TV itu juga pernah mengalami gini di pelayanan servis ininya ya, counternya ya. Itu waktu itu kan saya bersama istri itu mendiskusikan gitu. Mau membeli yang analog atau digital gitu. Waktu itu saya berpikir, nah ini kan udah ada undang-undangnya nih mengatur terkait dengan analog switch off dan sebagainya gitu. Jadi waktu itu saya diskusi sambil keliling-keliling mencari televisi yang cocok kayak gitu. Jadi kita akhirnya menemukan gitu. Oh, saya memilih digital saja, toh juga analognya ada, tetap ada, dan juga digitalnya juga ada gitu. Mengingat juga beberapa stasiun TV itu ya, misalkan Trans 7, urusan GTV itu masih banyak yang hilang gitu, ataupun TV One waktu itu juga udah hilang gitu. Ini yang membuat kemudian saya tuh berpikir memilih atau memutuskan untuk membeli TV digital gitu teman-teman. Nah, ini udah masuk ke pencarian digital TV ya teman-teman. Jadi pencariannya itu lebih soft. Jadi gambarnya itu nggak muncul berbintik sama sekali ya. Jadi hanya muncul notifikasi atau pemberitahuan terkait dengan progres dari pencarian kanalnya gitu teman-teman sekalian. Jadi ini muncul langsung tuh ada 2 program gitu ya. Untuk daerah sini di Banyumas itu analog TV-nya itu ada 11 program teman-teman sekalian. Untuk DTV-nya kita belum mengetahui ya. Ini udah sementara udah masuk 13 program. Ini lebih soft ya teman-teman kalau untuk digital TV. Jadi untuk pencariannya itu tanpa semut ya gitu. Nah, apalagi gambarnya ya. Jadi keingat dengan tagline dari digital siaran digital ini ya, yaitu jernih, canggih, dan interaktif kayak gitu. Ini emang terbukti sih untuk siaran digital itu lebih jernih, urusan gambarnya itu lebih mantap kayak gitu dibanding dengan analog. Meskipun terkadang kalau misalkan cuaca buruk atau angin banyak gitu, itu kadang patah-patah gitu. Tapi ya tadi kita di awal itu kita menginstal booster ya, baik indoor maupun outdoornya untuk menguatkan sinyal. Jadi kondisi apapun tetap bisa menerima siaran dengan baik ya teman-teman. Ya ini udah 24 program ya untuk DTV-nya ya teman-teman sekalian. Jadi secara kalkulasi atau secara keseluruhan itu ada 35 program yang terdeteksi baik analog maupun digital TV-nya. Banyak banget gitu, padahal di daerah pedesaan teman-teman. Yaitu salah satu alasan kenapa menggunakan booster ya, outdoor dan indoor itu sebagai penguat ya, penguat sinyal supaya tetap bertahan di kondisi cuaca buruk maupun kondisi apapun, apalagi di daerah pedesaan ya teman-teman sekalian. Gitu, ini membutuhkan gitu teman-teman sekalian. Ya, ini tadi udah beberapa channel masuk ya. Untuk analognya kita review satu-satu. Ini udah masuk ke Indosiar ya. Ini Indosiar, RCTI, urusan ada MNC ya, apa MNC, ada SCTV dan Trans TV. Ada ini ya, tadi tak balik lagi ini tadi kelewatan, ada SCTV juga Trans TV ya, Trans TV pesan. Nih
Oh, ini kosong, kosong tapi terdeteksi masuk kayak gitu. Ada Banyumas TV, ini yang analognya gitu. Dan terakhir adalah ya ini Banyumas TV terakhir. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke digital TV. Ada apa aja sih di TV ini? Ada TVRI nasional ya. TVRI ini bareng-bareng dengan TV-TV lokal ya teman-teman sekalian, atau kanal-kanal lokal ya, seperti nanti ada Ratih TV, Satelit TV, dan juga Banyumas TV gitu. Jadi kalau di MUX dari TVRI sendiri itu ada 7 stasiun televisinya teman-teman sekalian, atau 7 kanal teman-teman sekalian. Nih banyak banget ya. Siarannya juga udah mayoritas udah high definition atau HD ya teman-teman sekalian. Jadi emang udah bagus ya gitu. Untuk perbandingan layarnya juga udah menggunakan perbandingan 16:9. Rata-rata udah menggunakan 16:9. Hanya beberapa yang masih menggunakan 567 ya. Untuk Viva Group ini masih menggunakan 567 untuk resolusinya ya teman-teman sekalian. Itu jadi untuk secara keseluruhan masih sudah menggunakan high definition ya di 1080 ya. Ini udah jernih banget, pokoknya keren lah untuk siaran digital ini gitu. Jadi kita pantut untuk ini ya, bersyukur gitu, kita bisa menikmati siaran dengan kualitas yang lebih bagus tentunya gitu. Nah ini udah TV One ya, TV One masih 576, juga Antv ya di Viva Group ya 576. Ini untuk out channel di MTech Group ini udah menggunakan 1080 atau high definition ya teman-teman sekalian. Juga untuk perbandingan layarnya udah 16:9. Jadi udah full layar, dan juga ininya sudah high definition atau HD gitu. Ini untuk Media Group juga ya, masih mohon maaf teman-teman, Media Group, Metro TV, BNTV, dan juga Magna masih 576 juga gitu. Jadi belum menggunakan 1080 atau belum high definition ya teman-teman. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.